Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang level 15 yang berjudul Sorak-sorak. Tiap-tiap acara membutuhkan audien, meskipun tugasnya hanya bersorak-sorak ria, agar di suasana tambah meriah bahagia. Tepuk tangan yang pecah membuat hati riang gembira dibuatnya. Entah acara di televisi atau dimanapun figuran itu perlu. Contoh film aja, bila tak ada figuran akan menjenuhkan, apalagi sinetron masa kekinian. Sepak bola juga tanpa ada supporter maka terlihat seperti latihan. Nah, makanya tiap tayang puluhan ribu menonton, lawang tiap liga ada yang mendukung, tiap klub juga kan. Itulah sorak-sorak di kali ini. Semoga Anda memahami. Bila belum paham ditanyakan. Audien itu walaupun tugasnya untuk bersorak-sorak bergembira, ya tetap harus ada. Begitulah. Untuk judul yang kedua adalah berpikir. Tentang apa saja kalau mampu dipikir, entah tentang kebutuhan. Jadi tanpa adanya berpikir itu suatu tindakan yang ceroboh. Mula-mula direncanakan terlebih dahulu agar kelihatan rapi, sobat. Di dalam dunia ini banyak orang berpikir selama tidak edan saja. Kalau waras tentu memikir semuanya. Berpikir memang berbeda. Yang di kantor, sekolah, petani, dan berniaga itu orang-orang yang hebat. Di saat ini, Anda terjun di bidang apapun perlu memikirkan ekstra. Lebih-lebih seorang bos, para karyawan pun juga memikir pekerjaannya yang menumpuk, sobat. Bapak guru, om sopir, ibu-ibu rumah tangga, semua pada mikir dengan penuh harapan yang cerah. Namanya orang itu ya kalau selama masih hidup ya tentu berpikir begitu saja. Untuk judul yang ketiga adalah lain waktu. Bila mana kesempatan hari ini lepas, maka lain waktu insya Allah tidak kecolongan lagi kesempatannya. Jadikan semua hilaf dan salah suatu pelajaran yang sangat penuh arti. Dari situ Anda akan bisa. Semenjak Anda dalam menempuh kesempatan, sudahkah Anda fokus? Nah, setiap ada waktu gunakan sebaik-baiknya dan harapannya tidak menemukan kesulitan itu. Terlantar dan bergelimpangan orang nganggur itu belumnya menemukan pekerjaan. Itu jelas. Lah, mungkin lain waktu mereka bersibuk ria dengan pekerjaan barunya. Begitulah kira-kira. Lain waktu juga insya Allah Anda beruntung dan tercapailah angan-angan yang sudah lama. Mungkin kalau hari ini belum beruntung, mungkin lain waktu akan bisa beruntung. Ini juga larinya ke kemarin ada seseorang yang mengeluhkan bahwa subnya itu banyak yang hilang sampai 100, 200, 300. Itu adalah pembersihan dari YouTube sendiri. Jadi kita harus sabar dan semua kita harus menghadapinya. Semua itu karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya akunnya masih belum aktif atau sudah mati, itu akan dihapus oleh pihak YouTube sendiri. Untuk judul yang keempat adalah awan itu.
Kita melihat awan putih di siang hari kayak bergerak lambat, padahal belum tentu lambat awan tersebut. Kenapa harus berpikir sampai ke situ? Oke, marilah bahas yang berkaitan awan itu. Begini, kita saling memandang orang lain hidupnya enak dan nyaman, padahal belum tentu juga. Semakin kaya itu kesibukan bertambah banyak, dan secara memandang seperti begitu. Kehidupan miskin juga repot, mau beli ini tak kuat, mau makan ayam pun tak terbeli, udah tak perlu terlalu membayangkan saja. Maaf kalau penjelasan di saat ini penuh ngelantur kemana-mana, mohon dimaafkan karena ini karangan bebas. Ya, namanya orang itu saling memandang. Untuk judul yang kelima adalah dari rumah. Waktu keluar dari rumahmu itu awali dengan niat mencari nafkah lahir pada keluargamu, dengan harapan barokah harta bendamu, insya Allah begitu. Berniat yang tulus dan ikhlas, semoga orang di rumah juga mensyukuri berapapun penghasilan yang didapat. Kalau saling pengertian seperti itu, maka hidup Anda tenang dan ayem, sobat. Biarpun makan ala kadarnya, tidak masalah. Yang terpenting kenyang. Maka setiap suapan nasi di saat inilah rezekimu. Dari rumahlah Anda ingin menggapai impian baik. Dari rumahlah doa-doa mengalir di dirimu. Karena seorang istri itu tak berhenti memohon doa. Ya, namanya seorang suami yang mencari nafkah di luar sana, berarti sang istri harus mendoakan agar selamat dan mendapatkan rezeki yang barokah. Kalau sebaliknya bagaimana? Yang mencari nafkah seorang istri, itu mungkin bisa dipikir kembali. Untuk judul yang keenam adalah buat Anda. Keterangan ini nanti untuk Anda semua tanpa terkecuali. Bahasan di kesempatan hari ini adalah tentang kejujuran. Memang ini amat berat disandang siapapun. Alangkah baiknya tertanam di hati. Anda sudah banyak mendengar seorang dai ataupun motivator, seorang guru, bahkan seorang kiai tentang makna kejujuran yang sesungguhnya. Cobalah dipikir ulang agar tidak melupa. Buat Anda semua yang suka bohong, mudah-mudahan berubah jadi lebih baik lagi, terutama buat diriku sendiri di sini. Di saat begini, maulah mengatur hidup Anda. Lagian hidupku juga tak mau diatur oleh Anda, tapi hidup ada aturan. Kita itu mengatur, melihat dulu bagaimana. Kalau memang mengatur itu akan merubah kebaikannya, ya tidak masalah. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah bersantai. Setelah kerja semingguan full tim, maka ada sehari untuk santai, seperti halnya anak sekolah yang libur hari Minggu. Setelah itu bersantailah ria, tapi lakukan hal-hal positif agar bermanfaat. Apa ingin berlibur untuk menghibur keluarga? Silahkan saja. Hati-hatilah di jalan, sobat. Kalau sudah sampai tujuan akan bergembira dan suasana yang indah bersama merasakannya. Perlunya bersantai ketika itu asalkan ada batasnya. Karena kalau terlalu santai tidaklah baik untuk hidup kita. Tarik ulur saja biar ada imbangnya. Silahkan bersantai supaya otakmu tidak terplosir. Kasihan kalau selalu sibuk begitu. Kita itu bersantai boleh, tapi kalau terlalu bersantai itu ya kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah ada di sana. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.